subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Hanya anginnya yang membawa padaku, menyebar bagaikan seluruh saraf di kepalaku, yang memaki sanubari tentangmu pada awan yang selalu berdampingan dengan langit, pada angin yang selalu bertiup setiap saat, melalui rasa amat dingin yang telah tercipta. Sampaikanlah rasa ini untuknya. Mungkin langit yang terlalu membisu untuk mengungkapkan segala rasa tentang dirimu. Senyummu pun meracuni sebagian jiwaku, sampai hatiku serta selalu rindu. Hanya bagaikan pena serta secari kertas. Lalu ku mengambil pena, kemudian mulai mengayunkan, marilah dengan puas, ia pada secari kertas yang polos. Aku mungkin akan meninggalkan semuanya, sebab aku tak bisa menolak takdir yang telah menjemputku. Sebab rohku pun terlalu merindukan pada pemiliknya. Hentikanlah semua kegilaan dalam hidup ini. Terima kasih atas semua kesakitan ini. Cintamu begitu terlalu besar. Aku merasa bahagia dalam tangisan sakitnya hidup ini. Membuatku sadar terhadap rahmatmu. Wahai bidadariku, izinkan aku untuk menyayangimu. Izinkan aku untuk merindukanmu. Izinkan aku untuk masuk lebih ke dalam relung jiwamu, supaya cintamu tak semu lagi. Wahai bidadariku, harapku hanya padamu, ingatan hanya padamu. Dimanapun kau berada, aku di sini bersama hati yang sedang mendambangmu. Dimanapun kamu berada, kau akan selalu mencintaimu meski kita tak bersama. Wahai bidadariku, izinkan aku untuk menyayangimu. Izinkan aku untuk merindukanmu. Izinkan aku untuk masuk lebih ke dalam relung jiwamu, supaya cintamu tak semu lagi. Wahai bidadariku, harapku hanya padamu, ingatanku hanya padamu. Dimanapun kau berada, aku di sini bersama hati yang sedang mendambamu. Dimanapun kau berada, kau akan selalu mencintaimu meski kita tak bersama. Tega, tapi aku sangat bersyukur jika tulisanku bisa menghibur dan menyemangati orang-orang. Aku suka sekali berbagi hal yang lucu, menyemangati, dan menggembirakan. Kalau tentang kesedihan, biar bantal saja yang tahu tangisan diriku. Biar sajadah saja yang tahu tentang tangis dan keluh kesahku. Tak perlu banyak orang tahu. Mereka cukup saja tahu tentang semangatku, keceriaanku, dan leluconku yang kadang garing itu. Tentang kesedihanku, biar Allah saja yang tahu. Ada juga beberapa yang suka cerita lucuku. Orang-orang mengira aku bak pelawak, padahal aku ini bukan Nunung Sri Mulat ataupun Rina Nose. Aku hanya seorang Linda biasa, yang malam kadang makan nasi, pagi-pagi minum susu. Aku hanya Linda biasa yang sering mengaku bernama Rosalinda, yang punya nama
Diana Rakansa, nama yang katanya lagi ngehits di dunia maya. Walaupun ngehitsnya cuma se-RT aja. Mengapa aku suka sekali dengan nama Diana Rakansa? Bagiku, nama itu tak sekedar indah, namun ada sejarahnya. Alkansa adalah nama pejuang wanita Islam yang merupakan ibunda dari pejuang tangguh. Alkhansa juga terkenal dengan kepiawaiannya menulis. Entah mengapa membaca kisah Alkhansa, ibu para pejuang, aku menjadi terinspirasi sehingga dibuatlah nama pena ini. Sedang nama Dian adalah bagian dari nama belakangku, Mardiana. Dian artinya cahaya atau pelita. Dan untuk nama Ara adalah nama online saat aku bekerja menjadi seorang agen call center di salah satu operator seluler dulu. Sekarang baru tahu bahwa Ara itu punya arti yang bagus. Kamu terlalu lelah dengan kesibukanmu. Aku tak akan pernah lelah untuk menunggumu. Saat-saat indah itu datang. Jika memang cinta, ia tak akan membuatmu menunggu. Lebih baik menyambut masa depan berdua daripada menyia-nyiakan cinta yang di depan mata. Maka hendak kemanakah lagi kaki melangkah? Selain menuju pelaminan, cepat atau lambat pada akhirnya bersama jua. Kesetiaan terbaik hanya layak dibalas dengan cinta terbaik. Dia yang menyia-nyiakan kesetiaan, niscaya disia-siakan oleh kehidupan. Janjiku padamu, aku setia sampai mati. Dalam kehidupan yang tak abadi ini, ingin ku kecap indahnya kesetiaan. Aku menunggumu dengan ketabahan. Seraya aku lantunkan doa semoga impian kita segera menjadi nyata. Telah kusimpan beribu-ribu kata rindu di setiap detik yang kulewati dalam menunggu. Sabarkan hatimu dalam penantian jodoh. Mintalah padanya dengan segenap hatimu. Lebih baik menunggu sebentar lagi untuk mendapatkan jodoh terbaik daripada mendapatkan dengan cepat seseorang yang kelak melukai hatimu. Tuhan memiliki rencana terindah untukmu. Daripada lelah menunggunya, lebih baik perbaiki diri. Bukanlah jodohmu akan selevel dengan kualitas kepribadianmu. Kesetiaan mempererat jalinan kasih. Dia yang ingin menguatkan ikatan itu, pastilah selalu setia. Aku butuh alasan. Karena itulah, aku juga belajar harus memaklumi bahwa kadang-kadang sebuah kisah cinta pun berakhir seperti ini. Dan tak butuh alasan juga. Cinta sejati tidak memerlukan penjelasan, karena cinta sejati adalah cinta yang tanpa alasan. Cinta sesungguhnya tidak memerlukan alasan. Cinta itu perasaan dalam hati yang tidak bisa dilukiskan lewat kata-kata yang diciptakan manusia. Aku tak punya alasan kenapa aku mencintaimu. Hanya satu yang aku tahu. Aku bahagia saat bersamamu. Aku mencintaimu tanpa tahu kenapa atau di mana atau dari mana itu berasal. Aku hanya mencintaimu tanpa masalah atau kebanggaan. Aku mencintaimu seperti ini karena aku hanya merasa sangat nyaman saat tanganmu ada di dadaku dan saat kau tertidur. Kamu yang setuju jika cinta tak perlu alasan, seharusnya tidak perlu meminta penjelasan pada sebuah perpisahan. Aku pernah menunggu.
Tak perlu kukatakan berapa lama, nanti kau terkejut. Aku menghabiskan waktu merayu Tuhan atas keinginan yang tak mampu kupenuhi sendiri. Kurasa tidak akan cukup jika hanya menjadikan cinta sebagai alasan. Ya, cinta memang terkadang hanya serupa omong kosong. Cinta tak butuh alasan, karena cinta bukan sebuah alasan. Cinta itu dirasakan bukan dipikirkan. Ia lebih butuh balasan daripada alasan. Cinta itu tidak perlu alasan, karena jika alasan itu hilang, maka cinta tersebut akan ikut menghilang bersamanya. Jika ada yang bertanya kenapa saya mencintai kamu, saya tidak punya jawaban untuk itu. Karena yang saya tahu, cinta tak butuh alasan, tapi pembuktian. Kalau jatuh cinta tidak butuh alasan, kenapa putus cinta butuh alasan? Tidak peduli bagaimana kamu, kurasa cinta tidak butuh alasan untuk bertahan. Cinta tidak bisa dideskripsikan, karena mencintaimu tidak perlu alasan. Dua tahun tak punya harta melimpah, tak punya jua rupa yang cantik menawan. Aku hanya punya niat bahwa aku ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu yang membersamaimu dalam perjalanan menujunya. Kau tahu bahwa seorang wanita membutuhkan imam untuk menuntunnya, membimbingnya, memimpin bahtera rumah tangga hingga bisa selamat, sukses, dan bahagia tak hanya di dunia, namun juga bisa sampai ke surganya. Aku selalu memimpikan rumah tangga kita yang bahagia. Aku, kamu, dan anak-anak kita bisa bertumbuh bersama dalam cintanya. Rumah tangga kita nanti mungkin tak akan selamanya suka. Namun, jika kita berkomitmen untuk bisa melaluinya, aku yakin kita berdua akan selalu bisa melewatinya. Kita berdua akan belajar bagaimana meramu bahagia. Walaupun hidup tentunya tak sepi dengan dinamikanya, namun kita akan berjuang bersama melaluinya, hingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Engkau perlu tahu bahwa kini cita-cita terbesarku adalah menjadi seorang perempuan, istri, dan seorang ibu yang bahagia, yang juga bisa mengantarkan suami dan anak-anaknya pada kebahagiaan. Aku ingin menjadi ibu yang hebat untuk suami dan tentunya menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kita nanti. Aku berdoa kepada Allah, semoga kelak dikaruniai anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang berperan dalam peradabannya, anak-anak yang sukses dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Untuk mewujudkan semua, tentunya aku membutuhkan calon imamku. Aku berdoa, semoga kita bisa sepaham, kita bisa satu visi dan satu misi. Suatu saat nanti aku tak akan takut lagi, sebab ada engkau calon imamku yang akan membersamaiku dalam menjalankan skenario hidup yang sudah Allah berikan untuk kita. Aku banyak doa yang aku dengar dalam perjalananku menantimu. Doa mereka untuk kita, yang juga selaras dengan doaku. Semoga
Allah segera mempertemukan kita dalam ikatan suci pernikahan. Semoga malaikat mengaminkan doa-doa ini. Semoga Allah berkenan untuk menjawab doa kita. Menantimu mengajarkan aku sesuatu, bahwa aku senang menuangkan apa yang aku pikir, apa yang aku rasa lewat tulisan. Aku sering membuat puisi tentangmu. Aku sering menulis catatan berisi kata-kata motivasi yang tak jarang aku bagikan. Orang mengira aku ini motivator, padahal itu adalah kata-kata untukku sendiri. Aku menyebutnya nauji, nasihat untuk jiwa dan nadir, nasihat untuk diri. Tulisan-tulisan ini orang banyak mengira aku tegar, seperti lagunya Rosa. Padahal aku ini hanya berupaya untuk